Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Machung Malang, program studi manajemen bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang penting yang berkaitan tentang sikap dan perilaku kita di era digital ini. Nah, siapa sih yang nggak tahu media sosial sekarang ini kayak Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube dan lain-lainnya. Ini merupakan sosial media yang ada sekarang, ya kan, platform-platform yang tersedia. Nah, dengan dunia digital berupa sosial media ini, kita dapat berinteraksi secara jarak jauh. Karena sejauh apapun orangnya, kalau punya internet untuk mengaksesnya itu pasti terasa dekat, ya kan, karena ada interaksinya dari jarak jauh tersebut. Dan juga dengan sosial media ini kita memiliki kebebasan dalam mencurahkan ide kita untuk berekspresi. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya berekspresi melalui video ini berkaitan tentang gimana sih sikap sama perilaku kita di era digital sekarang gitu kan. Nah, dengan kemudahan kita untuk mengakses internet, kita juga bisa mencari segala informasi yang nggak terbatas. Buat kita jadi nggak ketinggalan berita dong. Nah, serta juga kita dapat menemukan kesenangan minat lainnya, karena di sosial media terdapat grup-grup gitu yang banyak, jadi kita bisa masuk sesuai dengan minat kita. Ada yang untuk bisnis, musik, dan lain-lainnya begitu ya. Dan juga melalui internet ini pastinya membuka wawasan pengetahuan kita lebih tinggi lagi. Dan masih banyak lagi sisi positif lainnya. Nah, jika ada sisi positif, pasti ada sisi negatif. Memang kita memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat di sosial media atau dunia digital ya. Namun kebebasan itu gak selamanya berujung baik, ya kan? Terbukti di Indonesia sendiri, mau itu sosial media TikTok, Instagram, Facebook, pasti seringkali kita menemukan komentar-komentar yang gak pantas dan malah menimbulkan konflik gitu. Banyak sekali kalau kita searching gitu kan, kita lagi nonton video TikTok terus baca komennya, ada komentar-komentar yang gak pantas tuh. Nah, dan kali ini saya mau mengangkat kembali konflik yang tertimpa pada seorang pria karena tindakannya nggak pantas dan berkomentar pada peristiwa KRI Nanggala 402 kemarin. Nah, pria ini dengan akun Facebook bernama Imam Kurniawan, ini dia berkomentar nggak pantas pada platform Facebook, ada suatu grup gitu ya. Dia unggah berita duka KRI Nanggala 402 dan dia berkomentar yang nggak pantas begitu. Seperti ini contohnya. Nah, pria tersebut itu udah minta maaf sebesar-besarnya kepada warganet dan berjanji nggak akan mengulanginya lagi. Namun, proses hukum terus berjalan. Melalui Kabid Humas Polda Sumut, pria ini telah diamankan dan berlanjut pada proses hukum. See, from this to this. Maukah Anda menjadi pelaku selanjutnya? Kalau saya tidak. Ya. Dari pria ini, si Imam Kurniawan, kita belajar dong. Kita harus bijak dalam bersosial media begitu ya. Yang perlu kita ingat di sosial media, kita harus memang punya etika dan terdapat aturan juga yang mengaturnya, yaitu UU ITE yang meliputi penghinaan atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian, berita bohong, hacking, dan masih banyak lagi. Dan ini yang sering kita temui ya kan. Ya, kita harus sadar kalau memang ada hukum yang berlaku untuk kondisi digital sekarang ini. Ya mungkin semuanya terlihat maya atau nggak nyata. Jadi terkadang orang-orang pikir seenaknya aja, kok aku bisa komentar ini karena ada tamengnya gitu. Karena mereka kan orang-orang kan nggak bakal tahu aku siapa, aku pakai akun palsu gitu kok, ya kan. Ya di sini aku cuma mau ingatkan, jangan salah dengan ada namanya jejak digital. Karena yang namanya jejak berarti bisa ditelusuri kembali kan apa yang udah kita unggah di sosmed. Bisa aja postingan saya atau postingan teman-teman yang udah lalu-lalu terus dibaca sama orang lain dan orang lain merasa dirugikan, kemudian kita dilapor, bisa aja itu terjadi. Seperti yang saya lakukan sekarang ini juga saya udah melakukan kayak jejak digital, cari searching tentang berita KRI Nanggala ini, seorang pria yang berkomentar tak pantas, tinggal searching aja di Google, keywordnya langsung keluar, muncul tuh banyak. Nah, berarti ini kan menandakan jejak digital tuh memang sungguh ada gitu, dan kita harus berhati-hati dalam berucap, berkomentar di sosial media. Ya, ini suatu yang sungguh ironis sih gitu, melihat warga Indonesia sekarang ini di era digital. Biasanya kita kan di kehidupan nyata gitu, warga Indonesia tuh sering dinilai ramah, sopan, murah senyum, penuh tata krama gitu. Ini kaitannya sama orang luar negeri yang datang ke Indonesia gitu kan, ditanyain first impression datang ke Indonesia apa? Oh, orang Indonesia murah senyum, ramah-ramah gitu. Tapi sekarang yang terjadi di online ini, di sosial media, kenapa jadinya banyak komentar-komentar hujatan gitu, maki-makian dari netizen Indonesia, sampai netizen Indonesia dicap sama negara-negara lain. Nah,
seharusnya nih kita sebagai warga negara Indonesia di era digital, kita harus melakukan tindakan yang tepat. Bagaimana sih tindakan yang tepat? Tindakan yang tepat yaitu kita harus menghindari intimidasi, kita harus menghindari pelecehan, kita harus menghindari hujatan, maki-makian di sosial media, itu kita harus menghindari hal tersebut. Dan kita harus menyampaikan dengan santun gitu. Jadi kalau ada yang nggak sesuai sama kita juga bisa berkomentar, kita bisa berekspresi, tapi harus dengan santun, nggak harus dengan hujat-hujatan, maki-makian begitu. Nah, ada juga langkah selanjutnya ya, kita harus merecek kembali jika menerima berita yang sensasional gitu. Jangan malah kita harus memprovokasi. Misalnya ada berita di-share dari grup sebelah, di-share kita belum tahu itu benarannya apa enggak, hoax atau enggak, kita langsung share ke grup keluarga. Nah, kita juga sebagai warga digital ya, kita harus memilah berita gitu loh. Di sosial media kita harus mampu mengolah informasi secara kritis, yang artinya kita nggak ambil mentah-mentah beritanya gitu. Jadi biasanya kalau pengalaman saya pribadi, jika ketemu berita yang sensasional begitu, ya kita cari lagi, mungkin ada berita tambahan atau enggak. Biasanya tuh judulnya aja yang clickbait gitu kan, kita nggak baca isinya segala macam, itu bisa aja terjadi. Jadinya salah pemahaman gitu. Nah, kita juga harus mengolah kan yang tadi, kemudian harus mengecek sumber informasi tersebut asli apa enggak, informasi yang bombastis tadi itu. Ya kita juga nggak boleh kena FOMO atau fear of missing out, takut nggak update gitu. Nah, di sini ya kita pikirkan lebih baik kita kurang update. Kalau saya sih ya, dari setelah refleksi dari ini, kenapa sih kita harus FOMO gitu ya? Tapi ujung-ujungnya yang merugikan diri kita sendiri gitu loh, kita ikut FOMO gitu kan. Nah, dari sini tuh kita bisa narik kesimpulan gitu loh, bahwa kita tuh harus mengupgrade tingkat literasinya kita. Ya, dari berita-berita yang saya baca, tingkat literasi di Indonesia tuh masih rendah, dan ini juga merupakan salah satu penyebabnya jadinya netizen Indonesia tuh kayak gini. Karena dinilai kurang literasi yang di sini dimaksud ini bukan hanya kemampuan untuk mencari informasi, tapi juga kemampuan kita untuk berkomunikasi, terutama di ranah digital. Jadi di sini kita sebagai netizen ya harus baik. Jika ketemu orang yang toksik, maka kita nggak perlu terpancing emosi. Jadi misalnya ada orang yang toksik itu komentar ke kita, nyindir kita apa macam, kita nggak usah kepancing emosi, biar nggak menciptakan situasi yang buruk. Apalagi sekarang jejak digital tadi yang sangat cepat tersebar atau viral. Nah, dikaitkan dengan hak asasi manusia tentang suara hati, kebebasan suara hati, kita sebagai manusia pribadi kan kita memiliki hak tuh. Kita memiliki hak untuk berekspresi, suara hati kita apa, kita boleh aja kita sharing, berekspresi di sosial media. Tapi ya dengan syarat kita nggak mengganggu hak orang lain. Gitu juga kita sebagai netizen yang sering berkomentar seolah-olah tuh merasa risih atau dirinya tuh terganggu, padahal jika dilihat tuh nggak ada korelasinya. Banyak kayak gitu tuh, ketemu di TikTok, di Instagram gitu, padahal tuh kayaknya nggak ada korelasinya dengan kehidupannya dia, tapi dia mau komen hujat-hujatan, maki-makian gitu, padahal kan nggak ada korelasinya. Nah, di sini kita harus mengingat ada namanya hak asasi suara hati, dan di kebebasan suara hati ini memang kita dikasih kebebasan untuk berekspresi, tapi kita ingat hak orang lain juga, karena orang lain juga punya kebebasan suara hatinya juga. Jadi pada intinya di sini kita boleh berekspresi di sosial media, tapi dengan cara tidak mengganggu hak orang lain lagi gitu loh. Ya mungkin demikian video singkat saya ini terkait warga negara di era digital. Marilah kita yang telah menonton video ini, kita harus memposting yang berdampak baik atau berdampak positif bagi orang lain dengan nggak melanggar norma, etika, dan aturan yang berlaku. Nah, harusnya yang baik itu kayak gimana sih? Misalnya kita punya bakat, kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan, dan itu berdampak positif bagi orang lain. Nah, itu kita harus bagikan gitu. Bukan dengan hujat-hujatan, maki-makian tadi. Karena ingat, ada UU ITE yang mengaturnya. Siap? Kita harus posting, nggak langgar norma, etika, aturan berlaku di Indonesia pastinya. Ya, sekiranya unggahan orang lain tuh nggak mengganggu Anda. Kalau nggak mengganggu berarti jangan beri hujatan dong gitu kan, atau jangan kasih hinaan dong, karena ya sosial media memang tempat untuk berekspresi gitu kan untuk setiap insan. Ya, sekian video dari saya kira cukup untuk membahas tentang ini, dan di sini kita sama-sama belajar bagaimana menjadi
netizen yang baik, menjadi warga negara yang baik di era digital ini. Karena saya juga termasuk mahasiswa yang di era digital gitu ya. Apa-apa harus melalui digital gitu kan. Ya kita harus sama-sama belajar bagaimana sih tindakan yang baik seharusnya begitu. Semoga yang nonton video ini mendapatkan manfaatnya. Jika ada kesalahan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah.